Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kita semua boleh berkumpul di rumah Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat Kristus Gemi Manado yang boleh memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan datang ke tempat ini untuk duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik kami yang ada di gereja, maupun kami yang menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong setiap kami. Kiranya hati dan pikiran kami Tuhan kuasai. Dan Tuhan tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntunlah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema gereja pada bulan Maret ini adalah berbuah dalam penderitaan. Dan pada minggu pertama di bulan ini, kita akan bersama belajar dari sebuah tema, yaitu panggilan untuk menderita. Karena itu, saya ajak kita semua untuk membuka Injil Lukas pasal 19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Puji Tuhan. Menderita, suatu kata yang mungkin kita tidak mau pikirkan, apalagi mengalaminya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata menderita adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan Kamus Bahasa Inggris
mengartikan kata menderita atau suffer adalah mengalami sesuatu yang buruk. Dari kedua arti kata ini sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa tidak ada di antara kita yang mau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengalami sesuatu yang buruk. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tidak mau menderita. Mengapa? Mengapa orang-orang tidak mau menderita? Karena penderitaan itu sangat dekat dengan kesakitan, kesulitan, kesukaran, kesusahan, kehilangan sesuatu, kedukaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Penderitaan juga dapat mengganggu dan menguras materi, fisik, mental, emosi, bahkan spiritualitas seseorang. Jika seorang menderita, Bapak Ibu Saudara, dia seperti berada di dalam awan yang begitu gelap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Seakan-akan semua pintu keluar sudah tertutup baginya. Dan tentunya dia merasa sudah tidak ada harapan lagi di sana. Jika kita bertanya, apa yang paling dirindukan dari orang yang mengalami penderitaan? Satu hal yang dia rindukan adalah kelepasan dari penderitaannya. Kelepasan dari tekanan-tekanan yang begitu berat yang dialaminya. Nah, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sadar atau tidak, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita berada di dalam tekanan-tekanan yang begitu berat, yang menimpa hidup kita, kita tidak mau berlama-lama dengan itu semua. Kita tidak mau berlama-lama dengan penderitaan, bukan? Mengapa? Karena kita tidak sanggup menanggung penderitaan itu. Karena penderitaan itu membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita melelahkan, dan menyakitkan, bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat, ketika kita menderita, bukankah seringkali kita marah sama Tuhan? Kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal saya sudah lama mengikuti Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Padahal saya sudah lama menjadi aktivis di gereja. Kenapa Tuhan? Kenapa ini tidak adil? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini keluar dari hati kita. Karena memang kita tidak mau menderita. Kita berpikir kalau anak Tuhan itu harusnya mendapat berkat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dilancarkan di dalam usaha. Dipermudah di dalam studi. Diberikan kekuatan. Diberikan kesehatan. Diberikan kemampuan untuk bekerja. Bukan penderitaan, bukan tekanan yang begitu berat, bukan kedukaan. Bahkan mungkin bukan kehilangan sesuatu yang harus kita alami. Saudara, seorang penulis buku rohani yang bernama Charlie Rick, dia pernah berkata demikian. Kita hanya ingin Tuhan membanjiri kita dengan kasih dan kebaikannya. Tapi kita tidak ingin Tuhan memperhadapkan kita pada kenyataan akan penderitaan. Kita hanya ingin Tuhan membanjiri kita dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak ingin
Tuhan memperhadapkan kita dengan penderitaan. Karena itu ketika kita menderita, ketika kita mengalami tekanan demi tekanan yang begitu berat, kita ingin semuanya itu cepat-cepat selesai. Saudara, coba perhatikan bagaimana isi doa kita ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu. Ketika engkau dan saya mengalami sesuatu yang buruk, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Maka kita akan menyampaikan kepada Tuhan agar Tuhan segera turun tangan, agar Tuhan cepat-cepat campur tangan, mengangkat segala penderitaan kita, bukan? Mengangkat segala tekanan demi tekanan yang kita hadapi. Kenapa? Karena sekali lagi, kita memang tidak mau menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, kita bisa melihat ada orang-orang yang tidak mau menderita. Salah satu contohnya adalah Petrus. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dirinya harus menanggung penderitaan, Petrus segera menarik Yesus dan berkata begini, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Saudara, perkataan Petrus ini memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak mau Yesus menderita. Di dalam pikiran Petrus sebagai orang Yahudi, Mesias tidak boleh menderita. Kalau Mesias menderita, itu berarti Mesias lemah. Mesias tidak berdaya. Bagaimana mungkin Mesias yang lemah dan tidak berdaya itu bisa menyelamatkan orang lain? Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus lakukan terhadap Yesus, bukankah itu juga mewakili dirimu dan diriku? Mewakili kita yang keliru dalam memandang penderitaan. Bagi kita, penderitaan itu begitu amat sangat menyakitkan. Penderitaan itu begitu menyusahkan. Karena memang kita tidak mau menderita. Apalagi punya cita-cita untuk hidup di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun salah satu muridnya, bahkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, keliru dalam memandang penderitaan. Tapi Yesus memberikan kepada kita suatu teladan yang indah, bagaimana Dia menghadapi penderitaan, agar engkau dan saya dapat mengikuti jejak Yesus. Saudara, Yesus ingin agar kita tahu bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Dan dengan penderitaan yang Yesus alami itu, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia pernah berada di posisi itu. Artinya, Dia ingin kita memahami bahwa segala sesuatu, segala keluh kesah yang kita alami di dalam penderitaan, yang kita alami ketika kita kehilangan sesuatu, segala keluh kesah kita yang kita alami ketika kita berduka, Yesus pernah berada di posisi itu. Dan Dia memahami. Dia memahami segala keluh kesah kita. Dan Dia ingin kita percaya bahwa di dalam penderitaan yang kita alami pun, Dia, Yesus, tidak pernah meninggalkan
kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, secara khusus Injil Lukas, kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, pasal 9, pasal 13, pasal 18, Yesus sudah beberapa kali memberitahukan kepada murid-muridnya akan penderitaan yang dia alaminya. Bahkan di dalam pasal 18 ayat 31 sampai 33 firman Tuhan berkata begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka akan menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Firman Tuhan ini dengan jelas menyebutkan apa yang akan terjadi dengan Yesus di Yerusalem. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu dengan benar bahwa dia akan berhadapan dengan penderitaan yang ada di depan matanya. Yesus tahu di Yerusalem dia akan menderita. Bapak Ibu Saudara, permisi tanya kepada kita semua. Apa yang akan kita lakukan jika kita tahu kalau nanti kita melewati jalan itu, kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Kita akan mengalami kecelakaan. Apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kita semua punya jawaban yang sama. Kita pasti akan menghindari jalan itu. Mencari alternatif jalan yang lain agar kita tidak celaka. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak memilih jalan yang lain. Dia tidak mencari alternatif jalan yang lain. Dia tetap memilih jalan ke Yerusalem. Mari kita perhatikan pembacaan kita. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kata mendahului bukan sekedar berjalan di depan. Bukan sekedar memimpin sebuah rombongan sehingga berada di depan. Bukan juga hanya sekedar tiba duluan di suatu tempat. Kata mendahului ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan arti pergi dengan suatu tujuan yang jelas. Pergi dengan suatu tujuan yang jelas. Yesus berjalan di depan. Yesus mendahului mereka. Pergi ke Yerusalem dengan tujuan yang jelas. Bapak Ibu Saudara, kejelasan tujuan ini tidak membuat Yesus menolak. Tidak membuat Yesus memilih jalan lain agar dia bisa menghindari penderitaan itu. Tidak membuat Yesus takut. Meskipun dia sudah tahu apa yang akan dialaminya di Yerusalem. Yesus pergi ke Yerusalem menunjukkan kepada kita bahwa dia punya tekad yang kuat. Ketetapan hati yang sudah bulat terhadap keputusan yang diambilnya. Keputusan ini didasari pada apa yang menjadi tujuannya. Bahwa dia harus menderita, mati di sana. Dengan kata lain, Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau dia akan menanggung penderitaan. Kalau dia nanti akan menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Melalui penderitaan yang begitu berat. Demi menyelamatkan manusia berdosa.
Dan dia tetap memilih untuk pergi ke Yerusalem. Saudara, ketika akan masuk ke Yerusalem, Yesus memilih masuk dengan cara yang berbeda. Pada waktu itu, khususnya raja-raja, ketika mereka setelah selesai berperang, mereka menang di dalam peperangan, dan mereka akan masuk kota, mereka akan menggunakan parade atau arak-arakan di jalan utama menuju kota itu. Dan tentunya yang akan berjalan paling depan itu adalah sang raja yang menaiki kuda. Tentu kuda yang dinaiki oleh sang raja itu adalah kuda-kuda terbaik, kuda-kuda pilihan yang dikhususkan untuk raja. Lalu setelah raja berjalan di depan, kemudian ada rombongan yang lain. Rombongan ini adalah biasanya para tawanan yang kalah dalam peperangan. Raja kemudian akan memimpin seluruh rombongan itu dengan menaiki kuda. Kuda menunjukkan simbol kemenangan, simbol kekuatan dan keperkasaan. Jadi dengan sang raja menaiki kuda itu, sang raja akan memperlihatkan kepada rakyatnya bagaimana keperkasaan, bagaimana kekuatan raja mereka di dalam mengalahkan musuh. Dan ketika rakyat melihat sang raja itu berjalan di depan, mereka akan bersorak-sorak. Mereka akan bertepuk tangan bahwa raja mereka membawa kemenangan. Saudara, Yesus bisa saja memilih kuda untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Apalagi Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta alam semesta ini. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus punya cara yang lain dan berbeda dengan raja-raja pada waktu itu. Dalam ayat 29 sampai ke 34 kita bisa melihat di sana bagaimana awal mula Yesus sudah merencanakan akan sesuatu yang berbeda yang dia lakukan. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mencari keledai muda untuk dinaikinya. Kata menyuruh di dalam ayat 29 Bapak Ibu Saudara, itu mengandung arti menyuruh dengan penuh kuasa. Mengutus dengan otoritas. Kata ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan sengaja memilih keledai untuk dinaikinya melalui murid-muridnya. Dan pemilihan ini bukanlah suatu kebetulan. Karena memang sudah direncanakan Yesus di dalam kedaulatannya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Yesus sendirilah yang mempersiapkan apa yang dia butuhkan sebagai bagian dari penderitaannya. Yesus memilih untuk menaiki keledai bukan karena dia lelah atau capek berjalan, ataupun ingin jalan-jalan agar dilihat orang banyak. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi pemilihan itu menunjukkan simbol dari seorang raja yang lemah lembut, yang datang penuh dengan kedamaian. Dengan menaiki keledai, Yesus ingin menghidupkan kembali memori, ingat-ingatan orang Yahudi tentang bagaimana seorang raja memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Sebagaimana nubuat yang dikatakan Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara, dengan menaiki keledai juga, Yesus
mengidentifikasikan dirinya dengan raja-raja dari garis keturunan Daud. Karena pada masa Daud menjadi raja, keledai dianggap sebagai binatang kerajaan. Yesus ingin menghidupkan kembali ingat-ingatan seperti ini. Saudara, semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus mau masuk ke Yerusalem dengan diperlakukan sebagai raja. Karena itu ketika orang banyak melihat Yesus menaiki keledai, mereka langsung memberikan sambutan kerajaan kepada Yesus sebagai bentuk penghormatan mereka kepada seorang raja. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat bahwa mereka menghamparkan pakaian di jalan, seperti mereka menggelar karpet merah, sehingga Yesus bisa berjalan di atasnya. Injil lain, Injil Matius, Markus, dan Yohanes juga mencatat bahwa orang-orang ini mengambil ranting-ranting yang berwarna hijau atau daun-daun palem dan menyanyikan pujian yang diambil dari Mazmur pujian, seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-38. Berbahagialah raja yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Cara masuk Yesus yang berbeda itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata disalah mengerti oleh orang-orang yang memujinya saat itu. Mereka memang mengetahui dari perkataan Nabi dalam Perjanjian Lama dan melihat Yesus yang datang itu sebagai raja. Ditambah lagi dengan mujizat-mujizat yang sudah mereka lihat. Tetapi mereka salah mengambil sikap terhadap Yesus. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dalam perasaan dan pikiran mereka, Yesus itu harus sama seperti raja-raja yang mereka lihat. Raja-raja yang punya kekuatan, yang punya keperkasaan, yang membawa mereka, rakyatnya, pada kemenangan. Di dalam perasaan mereka, ketika nanti Yesus masuk ke Yerusalem, bau kemenangan itu sudah muncul seperti bunga yang harum. Bahwa mereka akan melihat kerajaan Roma akan kalah. Kerajaan Roma itu akan hancur dengan datangnya Yesus ke Yerusalem. Dengan pikiran mereka, mereka berpikir ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka akan bebas, merdeka dari siksaan penderitaan yang mereka alami dari kerajaan Romawi. Inilah harapan dan keinginan dari orang-orang itu. Mereka ingin Yesus memerintah dan mendirikan kerajaan Allah di Yerusalem. Mereka ingin Yesus memerintah seperti raja-raja dunia, sesuai dengan kehendak dan rencana mereka. Karena Yesus menjadi harapan keselamatan yang dapat membawa mereka keluar dari penderitaan kerajaan Roma. Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus tidak seperti yang mereka harapkan memang. Karena di kemudian hari, orang-orang inilah yang berteriak, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Hal ini memang tidak membuat Yesus terkejut dan sakit hati akan pengkhianatan, akan penolakan yang dia terima. Di perikop sebelumnya, Yesus sudah tahu bahwa banyak orang, termasuk pemimpin agama Yahudi pun akan menolak Yesus. Bahkan penolakan itu menunjukkan bahwa mereka tidak mau mengakui Yesus dan menjadikan Yesus sebagai raja.
Mereka hanya melihat Yesus sebagai raja yang membebaskan mereka dari penderitaan kerajaan Roma. Karena mereka lebih memilih merdeka dari kerajaan Roma daripada merdeka dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan Yesus bukanlah kekalahan, apalagi kegagalan, melainkan untuk menggenapi apa yang menjadi tujuannya ketika dia datang ke dunia. Kematian Yesus di mata orang-orang yang menolaknya adalah kekalahan. Tetapi justru disitulah terletak kemenangan yang sesungguhnya. Yaitu dosa manusia telah diselesaikan. Bahwa Yesus telah menderita hukuman atas dosa bagi kita sebagai wakil kita. Sehingga kita tidak pernah harus menanggungnya. Dan setiap orang yang percaya akan menerima anugerah keselamatan, kepastian hidup kekal. Yesus menderita dan mati sebagai raja yang berkorban bagi rakyatnya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, Yesuslah raja yang sejati, yang mati dan berkorban bagi engkau dan saya, bagi umatnya, bagi rakyatnya. Di mana di dalam penderitaan, di dalam kematiannya, memberikan keselamatan bagi umatnya. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau Yesus adalah raja yang berkorban dan menderita bagi kita, maka respon kita adalah mengikuti teladan Yesus. Saudara, di suatu kota ada seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu kali pembuat patung ini sedang memahat sebongkah batu marmer dengan penuh kehati-hatian. Kemudian lewatlah seorang pemuda. Dia melihat sang pematung ini sedang memahat batu marmer itu. Lalu dia bertanya, Bapak sedang bikin apa? Sedang membuat patung apa, Pak? Sang pematung ini pun menjawab, saya sedang membuat patung kuda. Patung kuda? Lalu kemudian pemuda ini bertanya lagi, bagaimana Bapak dapat membuat patung kuda dari batu marmer ini? Sang pematung itu menjawab, oh mudah, sangat mudah sekali. Saya hanya membuang bagian-bagian yang tidak cocok dengan bentuk kuda. Saudara, sama dengan cerita ini. Tuhan ingin membuang hal-hal yang atau bagian-bagian yang tidak cocok di dalam hidup kita, agar kita semakin serupa Kristus, agar kita menjadi sama seperti Kristus. Saudara, seorang pendeta dan penulis buku Kristen bernama John Stott pernah mengatakan demikian. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, berarti mengikuti teladannya. Mengikuti apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Kristus. Di mana Kristus memanggil engkau dan saya untuk menderita seperti dirinya.
Yesus sendiri tidak menghindari penderitaan, meskipun dia sudah tahu apa yang akan dialaminya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 5 ayat 8 berkata demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kedua bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam jalan penderitaannya, Yesus tetap taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita tidak menderita seberat apa yang Yesus alami demi kita. Tetapi bisa saja kita menderita karena kita dikucilkan oleh teman-teman sekantor kita. Karena iman kita yang terus percaya kepada Tuhan. Kita ditinggalkan oleh teman karena kita berbuat jujur di dalam ujian. Kita mungkin bisa menderita karena kita difitnah oleh rekan kerja kita agar jabatan kita diturunkan. Kita mungkin bisa menderita karena kita mendapat sakit yang begitu berat. Kita mungkin menderita karena kita di PHK secara tiba-tiba. Kita diputuskan hubungan kerja tanpa ada alasan yang jelas. Saudara, pertanyaannya adalah, di tengah-tengah penderitaan ini, masihkah kita tetap taat kepada Tuhan? Mengikuti teladan Yesus yang taat kepada kehendak Bapanya, meskipun dia harus menderita. Masihkah kita memandang kepada Yesus sebagai sumber ketaatan kita yang sejati? Walaupun kita harus mengalami tekanan demi tekanan yang begitu berat. Walaupun kita harus mengalami suatu kedukaan yang begitu berat, yang kita tidak bisa terima. Walaupun kita harus mengalami penderitaan. Saudara, kita takkan pernah mengikuti teladan Yesus sebelum kita menyadari dengan benar apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam penderitaannya demi kita. Bapak Gereja Martin Luther pernah mengatakan demikian. Orang Kristen tidak bisa menderita bersama Kristus sebelum orang itu sungguh-sungguh menerima seluruh kebaikan penderitaan Kristus bagi dia yang menggantikannya. Orang Kristen tidak bisa menderita bersama Kristus sebelum orang itu sungguh-sungguh menerima seluruh kebaikan penderitaan Kristus bagi dia yang menggantikannya. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti teladan Kristus? Setiap hari kita perlu Injil Yesus Kristus. Setiap hari kita perlu Injil Yesus Kristus itu berbicara kepada kita, menerangi hati dan pikiran kita, berkuasa atas seluruh hidup kita. Karena di dalam Injil itulah engkau dan saya dapat dimampukan untuk memandang kepada Yesus Kristus yang telah memberikan teladan yang sempurna di dalam menghadapi penderitaan. Dan di dalam Injil itu juga engkau dan saya diberikan kekuatan untuk mengikuti teladannya. Hanya Injil Yesus Kristuslah yang akan menolong engkau dan saya untuk mengikuti jejak langkah yang sudah ditinggalkan Kristus bagi kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita bagi kamu
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Kalau Yesus adalah Raja yang berkorban dan menderita bagi kita, maka apa yang Yesus lakukan harus mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara, kalau kita percaya dan meyakini di dalam iman bahwa Yesus adalah Raja yang berkorban dan menderita mati bagi kita, bagi engkau dan saya, maka hidup yang kita jalani saat ini, sekarang ini, harus sesuai dengan kehendak Raja. Harus sesuai dengan kehendak Yesus. Nah, salah satu contoh adalah dengan menyangkal diri. Menyangkali diri adalah mematikan segala keegoisan kita, segala kehendak kita, segala kepentingan kita, demi kepentingan Yesus, demi kepentingan Sang Raja yang sudah menderita bagi kita untuk menyelamatkan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, penyangkalan diri yang kita lakukan itu akan bergerak dengan dasar atau dari dasar kasih karunia Allah yang sudah menderita, menyelamatkan engkau dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah pahami dengan benar apa yang sudah Yesus kerjakan, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Mungkin dulu kita suka mengeluh, suka protes dengan keadaan. Tetapi sekarang setelah kita memahami apa yang sudah Yesus kerjakan, hidup kita adalah hidup yang selalu mengucap syukur atas kondisi yang Tuhan masih anugerahkan. Kalau dulu kita sakit hati, kita membalas sakit hati kita itu kepada orang yang membuat kita sakit hati. Tetapi sekarang ketika kita memahami dengan benar apa yang Yesus sudah kerjakan, maka kita tidak membalas orang itu dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Kalau dulu saat kita sakit, kita protes sama Tuhan. Kita bilang Tuhan ini tidak adil. Tetapi sekarang di dalam Kristus, ketika kita sudah memahami apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup kita, yang ada hanyalah bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, almarhum Pendeta Emeritus Walangita Aufijan pernah mengatakan begini di dalam khotbahnya di hari Minggu. Memang Yesus tidak pernah menyembuhkan jasad saya, tapi Yesus telah menyembuhkan jiwa roh saya. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, saya akan selalu bersyukur. Karena penderitaan tidak dapat menggantikan Kristus yang ada di dalam hidupku. Memang Yesus tidak pernah menyembuhkan jasad saya, tapi Dia telah menyembuhkan jiwa dan roh saya. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, saya akan selalu bersyukur. Karena penderitaan tidak dapat menggantikan Kristus yang ada di dalam hidupku. Saudara, perkataan ini menunjukkan bagaimana Yesus yang adalah Raja yang berkorban dan menderita bagi kita, telah mempengaruhi hidup dari orang yang percaya kepadanya. Dan ketika Yesus menjadi Raja di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita alami, penderitaan, tekanan demi tekanan, kedukaan, kesulitan,
kesukaran bukan lagi berbicara tentang kita, tetapi tentang Kristus. Not me, but Christ. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu memang menyakitkan dan menyusahkan. Sehingga kita tidak sanggup menanggung segala sesuatu yang buruk. Atau menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan. Karena ketika kita menderita, seakan-akan tidak ada lagi harapan di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia memberikan kepada kita teladan yang indah. Dia memilih menanggung, memikul penderitaan demi kita. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya dipanggil mengikuti jejak Kristus di sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Karena di saat kita menderita, di saat kita menghadapi tekanan demi tekanan, di saat kita kehilangan sesuatu, di saat kita lagi berduka, Tuhan bukan saja bersama dengan kita, tapi Tuhan juga merasakan penderitaan kita seperti penderitaan Dia sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami untuk semakin mengenal Tuhan. Dan biarlah pengenalan itu akan membuat kami mengikuti apa yang menjadi teladan yang telah Tuhan percayakan, Tuhan tinggalkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan yang akan kami jalani, kami boleh memahami dengan benar apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami, ingatkan kami, supaya kami pun boleh menjalani panggilan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Panggilan untuk menderita seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.